Someone once told me there is a city more than just buildings, more than just roads, more than a destination on a map. We look up at the stars dreaming, but what if what burns brightest is not what is up in the clouds, but what surrounds us? It is not easy to explain. It's true. The most beautiful things in the world can sometimes be the things that we see, things we hear, things we touch. But what keeps you alive must be felt with the heart. This is where I began my journey. Jakarta. My Jakarta. Vibrant Jakarta. I'd like to extend my warmest welcome to you, to the beautiful city we call home, the vibrant Jakarta. Pernah habis dunia sampai ke ujung batasnya, takkan berhenti hingga hatimu membeku. Kembali berputar arah, pulang padaku. Kembalilah.
Saat gagasan pendirian Sarinah dicetuskan pada tahun 1962, Bung Karno ingin banyak membuat mercusuar kebangkitan bangsa Indonesia. Sarinah adalah bentuk perwujudan dari kebangkitan ekonomi kerakyatan menuju modernisasi dan internasionalisme. Dari masa ke masa, Sarinah menjadi saksi dari perkembangan Indonesia. Sarinah melihat bagaimana masyarakat bertumbuh dan beradaptasi melalui segala tantangan yang hadir. Sarinah terus menjadi sentra aktivitas bagi masyarakat untuk memasarkan inovasi dan produk dalam negeri di jantung ibu kota. Transformasi Sarinah adalah sebuah momen yang dinanti-nantikan masyarakat Indonesia. Sebuah pusat perbelanjaan yang didesain untuk memberikan ruang bagi produk dalam negeri yang telah dikurasi. Pemugaran gedungnya tetap menjaga kelestarian aspek cagar budayanya, namun interior, fasilitas, dan pengalaman berbelanja akan disesuaikan dengan perilaku konsumen masa kini dan masa depan. Sarinah diharapkan menjadi destinasi wajib kunjung bagi wisatawan dalam dan luar negeri. Ruang rumah Sarinah terbagi menjadi 8 buah segmen lantai. Masing-masing ruang tersebut kami beri nama antara lain Pasar Nusantara, Pusaka, Untayan, Kreasi, Hayat, House of Sarinah, Cakrawala, dan Tanah Nusa. Melalui konsep community mall, Sarinah memberikan ruang publik yang memiliki elemen historical, urban linkages, urban forest, serta urban living. Kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari semangat baru Sarinah. Semangat yang diwariskan oleh para pendiri bangsa untuk bisa menjadikan Indonesia menjadi salah satu sentral ekonomi dunia. Bersama, mari kita tunjukkan kekayaan karya Nusantara kepada dunia. Sarinah, panggung karya Indonesia. Menurut saya, brand lokal merupakan tanggung jawab semua pihak. Saat ini banyak banget brand lokal yang keren-keren. Komunitas kreatif dan tempat-tempat kreatif juga terus berkembang. Belakangan ini pergerakan dari brand lokal menunjukkan atau menghadirkan tren yang sangat positif pada kecintaan dan kebanggaan terhadap penggunaan produk-produk dalam negeri. Nama saya David Irianto, salah satu pengurus dari JCCF. Selama beberapa tahun kebelakang, dalam peran saya sebagai kurator untuk berbagai acara konferensi kreatif di Indonesia, saya melihat ledakan yang luar biasa dari antusiasme anak muda dalam membuat brand-brand lokal. Saya Tati Apriliana, pegiat dan pengembang jenama lokal. Sarinah adalah nama pengasuh Bapak bangsa kita, Bung Karno. Sejak awal didirikannya di tahun 62 oleh Bung Karno, Sarinah telah dijadikan sebagai sarana dan wadah bagi produk lokal Indonesia. Dan dia akan menjadi semacam game changer bagi semua pelaku-pelaku kreatif lokal, para pelaku kultural lokal, para pelaku brand-brand lokal keren yang akan menjadi pendorong utama dari ekonomi retail Nusantara. Halo, saya Vicky Satari, Dewan Pengawas dari Jakarta Creative City Forum. Swastiastu, Tiang Komang Winawayudi dari Bali. Saya seorang creative trainer dan founder dari Tualen & Co bersama ICCN dan JCCF. Halo, saya Laura Bangun Prinsu. Saya juga pelaku ekonomi kreatif di subsektor penerbitan. Saya menyambut baik hadirnya wajah baru Sarinah yang mengedepankan dan membantu memajukan lokal-lokal brand di Indonesia. Dan semoga juga Sarinah bisa menjadi etalase bagi wajah dan representasi produk lokal di mata dunia. Saya Aldi, Deputi Bidang Regulasi dan Kebijakan Jakarta Creative City Forum atau JCCF. Harapan saya, Sarinah bisa menjadi showcase untuk lokal brand Indonesia, para lokal heroes Indonesia untuk menunjukkan kualitas dan kapabilitas mereka. Semoga kerjasama Sarinah dengan Jakarta Creative City Forum atau JCCF bisa menjadi inisiasi awal dari terciptanya platform yang berkelanjutan. Saya Dipa Sitepu sebagai pengurus pemasaran dan komunikasi publik di JCCF. Semoga melalui Sarinah dan Jakarta Creative City Forum lebih banyak lagi lokal brand Indonesia mendapat kepercayaan sebagai brand yang berkualitas dan itu buatan Indonesia. Saya Raditya Susilo, founding partner dari PT Arat Desain Internasional dan juga wakil direktur inkubator bisnis dari Jakarta Creative City Forum.
Saya sangat bersemangat dengan misi Sarinah untuk menjadi etalase prominent bagi local brand kebanggaan kita semua. Halo, nama saya Leonardo Sabrata. Saya sekarang sedang menjabat menjadi Direktur Utama Smesco Indonesia dan juga Komisaris di Sarinah. Tentunya saya punya harapan yang besar ya terhadap peran Sarinah dan juga untuk memajukan local brands di Indonesia. Saya menyambut baik kerjasama antara JCCF dengan Sarinah dalam brand local movement. Mudah-mudahan hal ini bisa menggairahkan industri kreatif sekaligus membuat kehidupan kita lebih berbudaya dan berkarakter Indonesia. Saya berharap bisa JCCF dan Sarinah dapat berkolaborasi sangat erat ke depannya. Banyak umur kolaborasi, bagi dua negeri kami berkolaborasi. Ke Sarinah bareng keluarga. Banyak produk lokal yang juara. Yuk langsung aja datang belanja, dukung UMKM biar makin meraja. Halo, selamat sore semua. Selamat datang di Sarinah Jakarta Content Week 2021, disponsori oleh BRIMO, Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif DKI Jakarta. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan 17.000 Pulau, Pulau Imaji, dan Frankfurter Buchmesse. Perkenalkan, nama saya Kemal Hasan. Saya akan berbicara hari ini dengan Ken Natasha Violeta, SSN MDS, dan juga Roy Antonio Susanto, SSN MDS dari Stacy Game. It's really scientific. Sebelum saya panggilkan narasumber hari ini dan juga presentasi dari narasumber, saya sharing sedikit ya, kenapa kita bicara tentang game dan juga kita kaitkan kepada scientific. Game itu sering dipandang sebagai sesuatu yang negatif, tidak produktif gitu ya. Perspektif negatif ini melekat kepada orang tua ketika anak mereka memutuskan untuk menempuh pendidikan pada program studi game. Nah, sementara untuk mendukung industri game yang kuat perlu dukungan dari sektor pendidikan. Oleh karenanya stigma negatif tentang game harus segera bisa diklarifikasi melalui proses pendidikan pula gitu ya. Pendidikan bukan hanya kepada anak didik dan juga terhadap kondisi sosial atau masyarakat. Hal ini tentunya tidak mudah ya untuk mendidik masyarakat dan mendidik calon pekerja industri game. Maka langkah-langkah untuk menjawab persoalan di atas, kita akan bicara hari ini dengan dua narasumber. Saya perkenalkan yang pertama, nanti mohon yang bersangkutan bisa masuk ke dalam, silakan. Yang pertama Ken Natasha Violeta, SSN MDS, silakan Mbak Ken. Ambil tempat duduk, sambil saya duduk juga. Oke, Mbak Ken ini adalah koordinator peminatan desain interaktif DKV UMN, ya. Dan juga program manajer dari Asosiasi Game Indonesia, AGI. Seorang gamers, pernah bekerja di studio game, tapi saat ini fokus kepada akademik gitu ya. Ya dengan harapan nanti bisa melihat dari berbagai perspektif, sebagai pendidik, sebagai pelaku, dan juga sebagai pemain begitu ya. Jadi cukup lengkap perspektifnya dari Mbak Ken. Yang berikutnya saya panggilkan Mas Roy Antonio Susanto, SSN MDS. Monggo Mas Roy. Mas Roy lahir di Bandung 1980. Ya meniti karirnya sebagai desainer grafis, brand identity di beberapa desain agensi. Ya akhirnya pernah mendirikan agensi yang bernama Rupa. Pada 2027 menempuh perjalanan sebagai pengajar 12 tahun, kemudian menjadi project manager dari pendirian Politeknik Multimedia Nusantara. Saat ini Direktur Politekniknya ada di Mas Roy. Salah satu tugas yang diemban adalah mengembangkan pendidikan perguruan tinggi berbasis inovasi, berbasis vokasi. Ya tentunya ini akan menjawab tantangan terkait bagaimana
mengkaitkan game sebagai produk industri dan juga bagaimana pendidikan itu berjalan. Oke, saya rasa presentasi pertama saya berikan kepada Mbak Ken untuk mempresentasikan, kurang lebih nanti setelah itu gantian oleh Mas Roy, nanti setelah itu kita akan lakukan tanya jawab. Terima kasih, silakan Mbak Ken. Oke, tes. Oke. Selamat sore semuanya. Thank you untuk Pak Kemal dan Jakten untuk kesempatannya. Saya hadir di sini. Sekali lagi perkenalkan, nama saya Ken Natasha Violeta dan saya salah satu dosen atau pengajar di Universitas Multimedia Nusantara. Kebetulan saya koordinator untuk Interaction Design dan Program Manager untuk Asosiasi Game Indonesia. Oke, nah saya mau bagiin, udah muncul ya. Saya mau menjelaskan sedikit kali ya tentang topik yang ada untuk sore ini. Apakah game itu really scientific? Kenapa sih sampai ada muncul kata scientific pada game gitu kan? Nah, mungkin yang di sini pernah main game dan melabeli game itu sesuatu yang dimainkan oleh anak kecil, sesuatu yang adiktif, sesuatu yang tidak produktif. Dari kalimat-kalimat atau frase itu tuh kayak kedengeran game tuh pasti negatif deh, nggak ada bagus-bagusnya sama sekali. Tapi masalahnya mindset itu harus dilihat kebalikannya. Ya, game akan terdengar negatif kalau kita sebagai konsumen aja nih. Ya, kenapa sih? Misal ada beberapa game baru yang launching, bukan dari Indonesia ya, tapi dari luar, tapi dia penetrasi di Indonesia cukup kenceng. Tipikal game yang ngabisin duit gitu. Jadi kayak ada anak kecil tagihan kredit orang tuanya 60 juta something gitu kan. Karena membeli item-item dari game tersebut. Gimana kalau kita balik? Ya mindsetnya gimana kalau game tapi kita sebagai produsennya? Oke. Nah, ini agak penting sebenarnya. Tadi kayaknya udah sempat disinggung di sesi sebelumnya oleh Kak Aziza. Kalau konsumen kita tuh lebih suka main game yang terkenal di luar negeri. Dari sentence itu aja udah kelihatan kayak, berarti market kita itu sangat tinggi sebenarnya. Bisa dilihat di sini. Ya, untuk 2021 saja, ini data dari statistika.com. Datanya diupdate terakhir Oktober 2021. Pasar game kita itu 1,8 million US dollar. Itu banyak banget. Ya, negara-negara lain yang melihat hal ini, beberapa di antaranya saya sampai mendapatkan email kalau kita mau tanya dong di Indonesia tuh game game marketnya tuh seperti apa sih? Di Indonesia tuh kondisi ekosistem game itu seperti apa sih, kok bisa sampai segede ini bahkan lebih gede daripada PDB kita gitu. Ya saking gedenya angkanya, tapi sayangnya sama tadi yang kayak Kak Aziza bilang kalau market yang segede ini tuh larinya keluar ya. Yang kesisa ke kita tuh cuma 0, sekian persennya aja. Oke, artinya apa? Market orang Indonesia sudah sangat siap untuk mengkonsumsi game. Ya, tapi masalahnya, pantas kagak jalan. Oke, tapi masalahnya mindset tentang game itu bukan sesuatu yang bagus loh. Itu tuh selalu menempel sehingga kita mau bikin game tuh kayak mending gue jadi dokter aja kali ya, jangan jadi game developer atau game designer karena hal itu tuh kayak kurang benefit gitu. Nah, kalau dari tabel ini kita bisa lihat kalau sekarang pemain game paling besar itu sebenarnya bukan anak kecil. Ya. Jadi kayak stigma game tuh untuk anak kecil doang loh, atau game tuh untuk anak SMA doang. No. Ya, data dari sini kita bisa lihat 20 umur pemain kita itu 25 sampai 34. Ini khusus Indonesia aja. Oke, pasarnya hampir 40% dari 90 juta orang. Bayangin, itu penduduknya Swedia udah lewat tuh, ya 40 juta orang yang produktif dengan kalau nggak salah dari sisi demografis mereka tuh high income masuknya ya, high and middle income, belanja, beli item di game, sesuatu yang bahkan kita nggak bisa pegang ya, sangat fana gitu. Nah, dari sana kita pasti kepikiran dong kayak sebenarnya game itu apa aja sih kalau emang sekeren itu gitu kan.
apakah itu bisa di breakdown menjadi sesuatu yang apa ya, lebih jelas lagi, karena sifat game itu kan digital, abstrak, video game ya dalam konteks ini. Kalau dari sisi pembuatannya sangat kompleks, to be honest. Game itu salah satu produk yang sangat kompleks ya. Tapi hal ini tidak teredukasi ke masyarakat dengan baik. Oh, bikin game itu mainnya asik sih. Bikinnya pusing ternyata. Iya, pusing banget. Dan dibutuhkan ekosistem yang lengkap untuk membuat satu game. Ya. Karena dari game sendiri ada unsur mekanik, estetik, teknologi, dan cerita. Salah satunya enggak ada, pincang gamenya, enggak jadi produk. Oke? Nah, lalu apa ya? Aku sering dengar sih dari masyarakat secara awam kayak tipikal-tipikal yang menggampangkan, oh game tuh bisa lah kalau gamenya bisa dimainin berarti kita bisa lah bikin sendiri. No, ya kita nggak bisa bikin game sendiri kecuali kita punya ilmunya. Oke? Dan kalau dilihat dari sisi sini, sebenarnya tidak banyak kampus-kampus yang menyediakan jurusan game study. Oke, ini cukup menarik sebenarnya. Tetapi kalau kita bisa lihat dari sini, ya dari dari gambar yang sudah saya kumpulkan, ada beberapa kampus besar yang memiliki jurusan game study. Artinya ini bukan sesuatu yang main-main. Oke, kalau sudah diakomodir oleh kampus besar, biasanya itu sudah berjalan ke ranah penelitian juga. Jadi nggak cuma bikin game, bikin produk, dijual, dapat duit, selesai. No, sama sekali tidak. Ya di sini ada UST, ada MIT, Academy of Art, sama Aalto. Beberapa dari kampus yang memiliki game study. Nah, kalau kita menyadari kok di Indonesia nggak maju-maju sih pendidikan gamenya? Ya, kenapa? Karena rata-rata studio-studio game yang sedang berjalan saat ini pun mereka tidak memiliki patokan. Kita akan ngikut kiblat yang mana? Karena dari Indonesia pun belum memiliki SKKNI khusus video game. Ya, SKKNI ini standar yang digunakan untuk merancang suatu produk dan sejenis itu deh. Dan kebetulan kemarin Agi bersama Kominfo baru saja melakukan konvensi SKKNI video game dengan mendapatkan 4 stream yang paling basic. Jadi setelah kita teliti bersama industri, kita teliti bersama akademis juga gitu kan, diturunkan 4 stream yang yang paling utama dalam perancangan sebuah game, yaitu game programming, game art, game design, dan game production. Sorry, salah ketik. Harusnya ada game production di paling belakang. Gitu. Dan 4 inilah nantinya yang harapannya setelah SKKNI-nya keluar, kita lebih punya patokan lagi nih untuk membuat sekolah game. Jadi sekolah game yang besoknya ada gitu kan, lebih terarah. Ya, kita nggak bingung-bingung lagi kayak kita mau ngikut Amerika atau ngikut ke Jepang atau ngikut ke Eropa, yang mana nih? Gitu. Tetapi, ada tetapinya lagi. Kenapa sih SKKNI ini penting gitu kan? Karena kita sedang mengalami talent crunch. Oke, secara market kita tinggi. Pembelanjaan kita keluar itu sangat-sangat tinggi. Tapi secara produksi kita sangat rendah. Oke. Sangat rendah kenapa? Karena kalau dibandingin rasio pemain dengan produsen itu jauh sekali. Nah, pasar sudah siap, tapi ada kisah lainnya. Kita kekurangan talent. Ya, dan ekosistem untuk video game itu sebuah PR kita bersama, dan ada beberapa program dari pemerintah juga, dari Kementerian Kominfo misal, dari Kemendak misal, itu untuk mensupport percepatan talent ini dari berbagai macam jalur, nggak cuma dari kampus doang. Jadi mereka mikirnya kayak, oke, kalau kita nungguin dari kampus doang 4 tahun nih seorang mahasiswa lulus gitu kan, it takes time. Sementara pasar udah jalan 2024-2025 kayak gitu. Jadi jalan pintasnya mereka menggunakan anak-anak yang memiliki motivasi untuk bikin game, walaupun bukan dari jurusan game, mereka dikasih kesempatan untuk mengikuti kayak short course ya selama 1 tahun. Dengan hasil akhirnya itu menerbitkan game mereka sendiri. Ya, jadi ada beberapa studio game yang sudah melakukannya dan game mereka cukup populer, pendapatannya bagus banget. Kemarin habis muncul di IGDX.
Dan game itu hanya dibuat oleh 3 orang saja. Itu kayak oke, 3 orang bisa nih bikin berapa M gitu kan. Kayaknya yang lain bisa diturunin sejenis hal ini, seperti itu. Itu sih yang dari apa ya, saya happy-nya semakin accessible. Karena zaman dulu ini kayak sesuatu yang nggak kelihatan, kita mau kemana sih sebenarnya gitu kan. Tapi ketika pandemi menghantam dan industri yang lain pada collapse, game justru having fun gitu di Indonesia. Demikian sedikit presentasi dari saya. Saya akan kembalikan ke Bapak Moderator. Oke, terima kasih Mbak Ken. Rasanya saya udah nyatat beberapa pertanyaan yang terkait dengan perlu kita dalami ya terkait presentasinya. Terima kasih. Mungkin yang berikut kami akan presentasikan ke Mas Roy ya ininya PPT-nya. Monggo silakan Mas Roy, waktu dan tempat silakan. Ya, selamat sore semua. Thank you Pak Kem, thank you juga panitia Jakten yang sudah mengundang, it's an honor. Ya, saya pikir saya di sini juga mungkin akan melengkapi diskusi kita pada sore hari ini tentang game ya. Makanya saya kasih perspektif yang mungkin berbeda dari apa yang sudah disampaikan dari Kak Ken. Ini ada Kak Ken dan Kak Kem di hari Minggu ini. Padahal kita sama-sama satu kampus. Dan kayaknya kalau di hari Minggu gini kita ngomongin soal yang berat-berat kayaknya repot ya. Tapi kan judulnya udah scientific, jadi ya mau nggak mau. Oke, saya sendiri perkenalkan nama saya Roy. Dan saya sendiri adalah dosen desain komunikasi visual di UMN. Walau sekarang diberikan tugas untuk menjadi direktur di Politeknik Multimedia Nusantara. Dan saya pikir saya minta waktunya untuk sedikit memperkenalkan agar kita konteksnya dapat bisa nyambung dengan game gitu ya. Ya tentu kalau Bapak Ibu semua mungkin paham bahwa UMN itu adalah bagian dari Kompas Gramedia. Dan UMN ini sudah berdiri hampir 15 tahun. Namun di usia yang ke-15 memang saat ini sudah mencapai banyak prestasi. Saatnya adalah akreditasi A untuk AIPT. Itu adalah satu bentuk pencapaian menurut kita karena tidak banyak universitas swasta yang bisa mencapai akademik ini. Nah, selain UMN, pada tahun 2021 kita baru saja meresmikan dan meluncurkan Multimedia Nusantara Politeknik. Dia adalah institusi yang terpisah dari UMN, tapi menjadi satu manajemen di bawah UMN dan Yayasan Multimedia Nusantara tentunya di bawah Kompas Gramedia. Dan sesuai dengan namanya, Politeknik ini memang fokusnya adalah vokasi. Jadi kita punya 3 program studi yang kita luncurkan dan tahun 2022 kita sudah mulai enrollment, itu adalah Digital Animation, Event Management, dan E-commerce Logistik. Nah ini yang menarik adalah kita ingin mencoba menawarkan program studi yang tidak common. Sesuatu yang menjadi tidak lazim di masyarakat, lalu kemudian kita kemas dan kita jual. Dan tentunya ini juga kita ngelihat bahwa tadi disinggung oleh Kak Ken tentang yang namanya talent crunch. Dan kami masih merasa 3 program studi ini sarjana terapan, program 4 tahun, dan 4-4-nya memang menjadi kebutuhan yang ada di masyarakat. Sekilas saja, digital animation memang kita akan fokus di 3D animation, dan kemudian juga di event management, kita juga akan fokus juga di kaitannya dengan hospitality management, dan hybrid event. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah, e-commerce logistik. Jadi ini menarik ya. Ada perubahan gaya hidup yang semakin terakselerasi di sepanjang pandemi ini dan e-commerce ini menjadi suatu komoditi yang menjadi marak di tengah-tengah kita semua. So, kalau saya bisa simpulkan apa sih yang perbedaan Politeknik ini dengan yang lain? Kita Politeknik swasta dan saya bisa sampaikan Politeknik swasta di Jakarta maupun di Indonesia itu jumlahnya kurang lebih masih di bawah 10%. Dan tidak banyak juga Politeknik swasta yang berkembang. Nah, ini dikarenakan memang mindset dari masyarakat masih melihat bahwa pendidikan vokasi itu masih kastanya kasta rendah. Jujur aja, itu yang kita lihat. Tapi justru kita lihat bahwa kebijakan pemerintah Jokowi ini memang sangat baik, sangat positif untuk mendorong ini. Dan kemudian kita juga punya Dirjen Vokasi yang sangat mendukung terkait dengan pengembangan Politeknik. Itu adalah kaitannya dengan pengembangan talent. Atau yang tadi disinggung dengan talent crunch, kita ingin menjadi talent incubator. Dan kita sekarang berada di Gading Serpong, kampus kita, itu di lahan 80.000 meter persegi, ini kurang lebih gedungnya, dan ini dalam proses semuanya, dan sekarang sudah
house-nya, foto realnya semua sudah beroperasi dan kita sekali lagi sudah membuka enrollment pada tahun 2022. Oke, so saya memberikan satu judul sub dari scientific ini adalah gaming, love and hate. Saya sebut love and hate karena kita cinta, tapi di satu sisi kita nggak ingin anak kita kuliah sesuatu yang tidak jelas. Ironisnya kalau kita bicara soal love and hate, baru tadi pagi istri saya dan anak saya ribut nih urusan masalah game. Ya, kalau misalkan sekarang kita kasih batasi mereka, anak-anak saya itu adalah Sabtu Minggu boleh main game, tapi jumlah jamnya kita batasi. Kalau jam gamenya udah terlalu lama, ya udah berarti dia boleh aktivitas yang lain. Aktivitas yang lain apa? Nonton Netflix, Sami Mawon. Ya, jadi screen time mereka sungguh luar biasa. Tapi di satu sisi saya, Kak Ken dan Pak Ken, juga kita sepakat bahwa industri game itu adalah industri yang sangat berkembang. Dan ilmunya juga memang positif. Nah ini makanya saya bilang ada paradoks atau kontradiksi. Nah saya memberikan data lain deh, yang bisa kita jadikan acuan buat diskusi sore hari ini. Pertama, kita sebut apa yang mereka sebut dengan casual players. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini semua di Indonesia kita banyak yang mengklaim diri mereka sebagai casual player. Kalau Anda lihat 58,4% dan Indonesia masuk di dalamnya itu menganggap diri mereka casual player. Bahkan saya sendiri menganggap diri saya casual player. Saya nggak main secara fanatik, tapi saya main casual players. Oke, jadi kita bisa bilang bahwa secara demografi profil mereka banyak yang disebut dengan player atau gamer itu adalah di segmennya casual players. Nah, tapi kalau kita lihat dari yang namanya durasi, nah ini nih, saya sebelum saya lupa menyampaikan bahwa pada saat kita bicara persepsi, kita bicara stigma negatif, yuk kita coba bongkar secara saintifik juga. Dibanding kita gibah tanpa harus tahu sebenarnya apa yang menjadi negatif, sebenarnya ada dua yang menurut saya konklusi saya. Pertama adalah apa yang kita konsumsi dan bagaimana cara kita mengkonsumsinya. Saya menganggap game itu sama seperti makanan. Dan filosofinya adalah sesuatu yang berlebihan itu ya tidak baik ya. Mau itu kerja, main tenis, main gundu, tidur, dan itu semua yang berlebihan tidak baik. Nah, kalau kita punya filosofi sama seperti itu, pertama yang kita bahas adalah bagaimana cara kita mengkonsumsi game. Nah, konsumsi game ini, itu kita bicara soal time consuming. Time consuming yang ada di sini Anda lihat bahwa casual gamer itu rata-rata mereka bermain di mobile phone games. Anda dan saya mungkin salah satu di antaranya. Yang kurang lebih sekitar 2,4 skalanya, tapi itu tidak berbeda jauh dari yang mereka mengaku sebagai aspiring, profesional, dan expert. Hanya di dalam skala 2, di bawah 3. Artinya apa? Artinya kita sebagai casual player yang kita sebut tidak produktif, kita menggunakan game, kita memainkan game sama hampir kurang lebih jam durasinya sama dengan profesional. Nah bedanya adalah aspiring profesional dan expert mungkin jadi duit, sementara yang casual player itu hanya menjadi kesenangan. Nah tapi durasinya itu ternyata nggak berbeda jauh antara yang profesional dengan yang mereka yang casual. Nah kemudian ya tentu ini sebagai perbandingan aja, kita bisa lihat bahwa binge gaming, ini artinya ada kenaikan 14% di tahun 2020 dari Limelight ini, saya pinjam datanya, 14% kenaikan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Kita semua nggak bisa kemana-mana, kita semua ada di rumah, anak saya pun tidak bisa pergi bahkan untuk main sepeda keluar karena pandemi ini, dan akhirnya kita nggak bisa punya pilihan lain selain memberikan dia game, mau itu mobile games atau konsol, ya. Yang kita bisa lihat di sini ada kenaikan yang signifikan tahun 2020 ke 2021. Nah, kita bicara durasi, kita bicara time consuming, kita lihat di Indonesia yang saya highlight, itu average hour each week menghabiskan kurang lebih sekitar 8 jam. Itu di durasinya 7-12 jam per minggu. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, kalau 7-12 jam per minggu, rata-rata 10 kita bagi aja. 1 minggu, 1 hari, kurang lebih sekitar 1,5 jam per hari. Kita menggunakan game sebagai aktivitas kita. Is it too much? Well, enggak juga kan?
Bisa jadi setengah jam sebelum kita sekolah atau kuliah, setengah jam lagi atau 15 menit lagi makan siang, kemudian kita sebelum tidur kita main lagi. Well, kita bisa bilang itu average. Nah, kemudian tadi udah disinggung soal berapa usia yang kurang lebih kita gunakan. Ini data tahun 2021 dan umur 36 sampai 45. Ya, ironisnya lagi umur kita nih ya, gitu. Dan ini juga di sana mengatakan bahwa ada kurang lebih average hour-nya yang paling tinggi. Bahkan justru anak di bawah usia dewasa 18 sampai 25 itu tidak signifikan. Kita nih sekarang yang bekerja, yang harusnya memiliki waktu produktif, justru adalah pengguna terbesar dari game itu. Ya, ini ada data nih, dan menurut saya baik sekali nih. Kalau misalkan kita time consuming, sebenarnya apa saja yang sih terlewatkan? Tadi disebutnya Pak Kem, kalau yang namanya kita disebut yang main game itu tidak produktif. Yuk kita breakdown aja yang disebut dengan tidak produktif itu apa. Ternyata melewatkan tidur atau mengurangi jam tidur itu ternyata yang paling besar. Jadi saya dan Anda kita mungkin harus mau berkorban waktu tidur kita untuk bisa menyelesaikan satu game. Ya, dan itu terjadi dan itu ada datanya. Termasuk di Indonesia, 56,6% melewati waktu tidur. Belum lagi namanya melewati mandi dan melewati makan. Apalagi kalau di Indonesia nggak mandi sehari itu ternyata akan sangat berpengaruh dibanding kita nggak mandi di Inggris ataupun di US gitu ya. Yang terkait dengan masalah cuaca dan musim dan yang lain. Tapi ternyata the missed work itu 17,2. Walaupun itu tidak besar, tapi ini juga satu fakta yang perlu kita juga cermati. Melewati pekerjaan 17%, berarti ada orang-orang yang memilih untuk bermain game dibanding bekerja. Oke. Nah, ya, kita bicara soal performance. Tadi saya bicara soal time consuming. Kemudian berikutnya adalah kita bicara soal apa sih sebenarnya performance dari sebuah game dan bagaimana sebuah game itu menjadi penting dan apa aja kurang lebih elemen dan variabelnya menjadikan game itu penting. Kita bisa bilang bahwa ada gameplay, ya, kemudian ada koneksi internet, kemudian juga ada tentang update, ada interaktivitas dengan player lain, kemudian dengan performance dan yang lain-lain. Nah, kalau konteksnya hari ini kita bicara soal scientific, apa yang menjadikan game itu menjadi satu bentuk pendidikan yang perlu dipelajari dan bisa melalui pendidikan saintifik. Saya pikir data ini bisa kita gunakan bahwa mulai dari gameplay hingga masalah storyline, itu semua membutuhkan pendekatan-pendekatan saintifik dan juga pendekatan-pendekatan desain yang terukur. Nah, yang jadi masalah memang ini semua berpengaruh pada banyak faktor. Di sini kita bicara ada price, ada performance, kita bicara konten, tentang apa nih? Belum tambah lagi dengan genre, kita belum tambah lagi dengan rating system. Siapa yang mengkonsumsi ini? Apakah anak saya yang umur 7 tahun bisa mengkonsumsi game yang umur 18+? Itu menjadi PR kita bersama. Ya. Dan ujung-ujungnya saya pinjam satu gambar ini juga yang saya ambil dari Google tentang neurotransmitter. Kalau kita mengkonsumsi seberapa banyak game yang kita gunakan, mungkin kita ambil tembak rata 1,5 jam per hari. Sebenarnya apa yang menjadi salah di sana? Kita lihat banyak artikel bilang bahwa yang namanya game itu bisa bikin otak busuk. Kita bisa bilang ada game itu bikin mata rusak. Ada yang punya mental illness dan yang lain-lain. Saya ngelihatnya dari sisi yang berbeda. Saya ngelihatnya dari sisi kenapa kita saking bisa addicted. Mungkin ini ada hubungannya dengan belahan otak kita yang terdiri dari neurokonteks dan limbik, di mana game memicu rangsangan rasional dan juga emosi kita secara baik, sehingga elemen-elemen terkait dengan adrenalin, dopamin, endorfin, serotonin, itu semua menjadi sesuatu yang nikmat kita peroleh pada saat apalagi di tengah-tengah pandemi ini, di tengah sofa yang empuk, makanan yang tersedia, teknologi yang memungkinkan dan juga internet yang tersedia di rumah, itu yang akhirnya menggantikan peran banyak aktivitas sosial yang ada di tengah-tengah kita. Nah, don't get me wrong, saya tidak against dengan games, justru saya endorse games. Tapi permasalahannya adalah kalau pada saat cara kita mengkonsumsi salah dan bagaimana cara kita memilih game salah, itu juga jadi sesuatu yang harus jadi PR buat kita. Bukan hanya si game producer, tapi juga game player.
Maka itu dalam konklusi saya, gaming itu saya selalu identikan dengan consuming. Karena kita makan, kita memasukkan, cuma bentuknya intangible. Kita melihat, memainkan, berinteraktivitas, kita berinteraksi, dan apa yang kita konsumsi dan bagaimana cara kita konsumsi itu akan menentukan apakah game itu positif atau negatif. A little bit too much itu jadi negatif. Ya, kita konsumsi itu akan sangat berbaik positifnya. Saya masih merasa bahwa anak saya punya respon motorik yang lebih improve dengan bermain game, apalagi kemarin dia main di Nintendo Switch, dia bisa keringetan cuma karena main tenis doang di depan layar TV, dibandingkan dia nggak bisa lari-lari main sepeda karena masalah pandemi, itu berarti ada substitusi di sana. Nah, jadi untuk merubah social stigma, yang kita perlukan adalah kita perlu mengganti gaming behavior. Gaming behavior itu sekali lagi bukan hanya sekedar PR dari player, tapi juga PR juga bagi produsen dari game. Dan tentu Kathy juga di bagian pendidik, kita sangat sekali memang mendorong mereka menjadi responsible player, producer, designer, dan engineer. Semua bermula dari edukasi. Misalkan, bagaimana cara kita bisa menjadikan konten game yang secara umum bisa membatasi durasi. Dilemanya, di dalam industri game, gameplay itu, durasi itu jadi sesuatu yang tolak ukur ya, KPI. Kalau gameplaynya itu ternyata 1 jam uninstall, apalagi kalau aplikasi, itu jadi tolak, jadi ukuran bagi kita bilang game itu tidak berhasil. Tapi semakin banyak kita gunakan durasi, tadi adalah hasil negatif yang kita peroleh. Nah, jadi di sini kita harus bermain di equilibrium, titik tengah yang stabil, yang seimbang, agar pendidikan game dan juga positif negatifnya balik lagi ada di tangan kita semua. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mas Roy. Oke, saya mencoba untuk melihat dari dua narasumber ini, kira-kira benang merahnya atau arahnya kemana mungkin begitu ya. Oke, mungkin kenapa stigma itu muncul gitu ya? Kenapa stigma itu muncul? Karena perilaku konsumtif dari para gamers gitu ya. Jadi ada tadi Mas Roy sudah sharing bagaimana adrenalin, dopamin dan segala macam yang membuat addiction tadi. Nah, mungkin perspektifnya tadi Mbak Ken juga sudah memberikan ilustrasi bahwa kalau kita lihatnya dari konsumtif, iya betul. Tetapi kalau kita lihat dari produktif, seperti apa ya gitu. Nah, tentunya ternyata kalau kita switch persepsi game itu dalam konteks produksi gitu ya, produktif, tentunya ada tantangan dari sana gitu ya, karena game itu adalah sesuatu yang sangat kompleks gitu ya, menyangkut berbagai disiplin ilmu, multidisiplin ilmu gitu ya, tidak hanya ilmu desain tetapi juga ilmu berkaitan dengan programming, berkaitan dengan mekanik dan segala macam. Nah, oleh karena itu proses tersebut dibutuhkan talent kira-kira gitu ya, untuk melahirkan itu dibutuhkan talent agar semua ini jadi dari perilaku konsumtif tadi bisa menjadi perilaku produktif gitu ya. Nah, masalahnya kan pasar, kita tahu pasar game di Indonesia memang dihasilkan semua oleh orang dari luar ya, bukan produsen kita. Oke, nah, mungkin gini, saya sebelum masuk ke pertanyaan, kira-kira gini, jenis game itu kan mungkin kita hanya melihatnya sebagai entertainment ya, bahkan atau Mas Roy ya. Padahal game itu kan bisa dipakai oleh, kalau kita lihat game bukan sebagai entertainment, kita lihat game sebagai bentuk terapi, kita lihat game itu sebagai media untuk training, ya, training karyawan atau tes dan segala macam, gamification istilahnya begitu. Saya rasa mungkin persepsi tadi kemudian lebih sedikit berbeda gitu. Cuma masalahnya kan memang game untuk terapi dan gamification untuk tes itu ya bukan hal yang populer ya gitu ya tentunya. Kira-kira prosesnya sama nggak sih Mbak Ken?
Oke, terima kasih Pak Kem pertanyaannya. Ini menarik karena sebenarnya ada istilah komersial game dan serious game. Nah, mungkin tadi yang Pak Kem bilang itu serious game ya Pak. Jadi ada beberapa organisasi atau tempat yang emang memesan game khusus untuk training karyawan gitu. Atau dari kedutaan biasanya memesan game untuk mengenalkan kebudayaan antar negara. Nah itu namanya serious game dan prospeknya emang berbeda karena akhirnya game yang serious game ini target audiensnya udah jelas mau ke siapa gitu. Dan untuk urusan pendanaannya lebih jelas lagi. Nah apa ya, aku rasa game yang bagus itu apa ya, nggak bisa disamain deh serious game sama komersial game ini. Cuma gini, untuk pemakaian game sebagai terapi misal, ada salah satu game yang kita bisa masuk ke dunia yang mereka rancang dengan avatar kita gitu. Dan saya rasa untuk saat pandemi seperti ini, mungkin orang yang suka dengan tipikal game kayak gitu tuh akan menghabiskan 3 jam sampai 4 jam keliling di dunia itu karena mereka nggak bisa bersosialisasi di offline gitu kan. Sementara di sisi lain mereka misalnya yang tinggal di kos-kosan, mahasiswa-mahasiswa atau pekerja yang kena WFH gitu kan, mereka pasti sumpek. Nggak bisa ngomong nih sama orang, nggak bisa jalan-jalan ke mall nih, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan mereka akhirnya menggeser hal itu ke game. Ya, jadi selain, ya sebenarnya itu komersial game gitu. Kalau kita bilang apakah dia termasuk serious game? No, that's commercial one, but itu kepake untuk healing beberapa orang yang harus berinteraksi. Tapi ternyata nggak bisa ke Starbucks gitu kan, karena pandemi. Seperti itu Pak Kem. Jadi kadang perancangan game yang komersial ini pun ada after effect yang mereka sendiri mungkin nggak apa ya, saat ngerancang tuh nggak kepikiran, tiba-tiba ada gitu. Seperti itu, dan akhirnya ini menjadi sesuatu yang menarik karena itu terjadi secara organik. Player itu akan merasa, oh saya butuh nih main game ini, karena kalau saya main game ini hati saya terobati gitu. Saya setelah main game ini jauh lebih bahagia daripada saya nggak ngapa-ngapain atau saya cuma kerja kayak normal aja gitu. Seperti itu, dan yang susah yang bikinnya seperti itu Pak Kem. Ya karena kenapa tidak ada rumusnya. Game itu berumus. Kita bikin game tuh ada strukturnya, ada pipeline-nya dan sangat saintifik ya. Tapi untuk ngomongin after effect yang terjadi, itu tuh kayak sihir, kayak kadang muncul, kadang enggak. Ada yang sampai kita tuh berharap orang kalau main game ini bisa hafal Pancasila gitu. Enggak kayak gitu cara mainnya. Itu kan sebenarnya yang mindset orang Indonesia suka telan gitu. Bikin game itu yang harus bermuatan ini gitu. Tetapi kalau bikin game yang sangat tersirat, sangat kelihatan gitu, orang tuh jadi males main sebenarnya. Tapi kalau orang bisa belajar sesuatu tanpa kelihatan gitu kan, tapi mereka ternyata bisa merasakan hal di balik yang dikemas secara rapi banget. Itu game yang bagus. Jadi memang PR sih, karena akhirnya butuh game designer yang jago banget untuk bikin hal seperti itu. Gitu sih Pak Kemal. Oke, jadi pada prinsipnya bahwa kalau kita lihat kita bagi dua ya berarti ya, game yang kebutuhan untuk entertainment dan kebutuhan tadi untuk yang serious game ya. Game juga bisa dijadikan materi engagement brand dong, sebenarnya, ya kan? Kayak Shopee ya? Ya, Okay. jadi supaya screen time-nya pembeli lama, kita punya Shopee tanam di situ. Okay. Wah itu kayak, menarik sih, Ya, karena jadi, mereka tahu orang Indonesia suka lihat layar. Iya, jadi ada perilaku-perilaku yang bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Mungkin saya tanya ke Mas Roy nih Mas Roy. Hubungannya lebih kepada edukasi ya, kan tadi kalau kita lihat MNP kan fokusnya itu kepada talent hub ya, menghasilkan talent. Nah kalau kita lihat tadi dari paparan Baken gitu ya, ada beberapa yang perlu tuh dibangun di dalam industri game, mulai dari game program, ya game art, game producing ya, sama game design ya, game design. Berarti ini kan ada beberapa klaster keilmuan, mulai dari keilmuan yang sifatnya technical sampai keilmuan yang sifatnya art, storytelling dan segala macam lah gitu ya. Manajemen bahkan producing. Nah kalau ini memang akan dibangun atau dibingin di dalam satu institusi, kira-kira
seperti apa ya saat ini? Apa nomenklaturnya juga udah ada nggak gitu kira-kira terkait ini? Nah, seru nih kalau ngomong nomenklatur jadi panjang ya. Ya, tapi kita kalau di Politeknik ini memang punya rencana 2023 kita akan meluncurkan program studi game design. Nah, tapi tadi sudah disampaikan sama Pak Kem, bahwa yang namanya untuk bisa mempelajari game itu banyak sisi. Dan tidak hanya sekedar game arts. Kita bisa, tadi mungkin kalau dari data yang udah kita pelajari, apa sih yang bikin kita binge? Ada yang orang senang dengan gameplaynya. Ada yang suka dengan UI UX-nya, bagaimana cara kita berinteraksi, dan interaktivitasnya dengan fitur-fiturnya. Ada yang juga suka dengan karakternya. Nah, permasalahannya adalah industri ini betul terdiri dari berbagai macam lintas ilmu, disiplin ilmu. Kalau dari sisi pendidikan, ini yang memang jadi masalah adalah belum ada satu kampus yang bisa menyediakan satu ekosistem. Dari engineering-nya, dari manajemennya, pengelolaan IP-nya, kemudian tadi game design-nya, itu semua dalam satu ekosistem. Karena pada saat kita hanya mempelajari satu sisi, kita masih membutuhkan orang lain untuk di dalam, untuk bisa menyelesaikan satu game utuh yang bisa bekerja dengan optimal. Nah, bahkan saya bisa bilang sendiri, Politeknik maupun UMN sendiri, kita masih tersebar, ya kan? Di film animasi ada animasi dan juga mungkin ada karakternya. Di interaktif design kita juga bermain juga ada tentang game design dan game mekaniknya. Dan saya pikir ini ekosistem ini memang tidak mudah gitu. Kita hanya ini jadi otokritik juga. Dari sisi pendidikan kita hanya melihat dari berbagai macam sudut. Kita ambil, lalu kemudian kita berharap lulusan ini harus bisa menguasai keseluruhan. Nah, tapi kalau kita lihat dari perspektif bisnis, yang namanya universitas, politeknik, dan semua lembaga pendidikan, khususnya yang ya kita bicara sonir laba, semua juga membutuhkan revenue untuk surviving, ya kan? Nah, kita butuh surviving, kita butuh tuition, kita butuh pengembangan produk, pengembangan kampus. Nah, untuk itu kita juga butuh kerjasama dengan kampus-kampus lain. Nah, ini makanya juga di asosiasi yang kita harapkan dengan sangat agar asosiasi ini bisa menjahit antara satu kampus dengan kampus lain, dengan lintas perusahaan gitu ya. Sehingga pada saat Anda bicara soal talent crunch, itu yang kita mau coba olah. Bagaimana gap kebutuhan dari talent yang diperlukan. Kalau sekarang industri game yang sudah tadi disinggung promising, tadi juga Bu Azazel juga menyebutkan industri kita promising. Nah, siap nggak dengan talentnya gitu. Nah, sementara yang diproduksi luar. Game yang kita nikmati adalah game-game luar, budaya juga budaya luar. Lokal konten kita juga sangat minim, sehingga nilai-nilai kearifan lokal kita juga jadi kurang, ya. Dan secara tidak sadar kita sudah masuk dalam yang namanya invasi budaya dari luar. Nah, balik lagi ke masalah ini, bagaimana caranya kita bisa menciptakan ekosistem nasional, mulai dari pendidikan. Dan itu juga harus bekerja sama dengan industrinya. Dan Pak Kem juga tahu juga di industri kita secara lokal di Indonesia belum banyak yang berkembang. Kita masih hanya mengambil serpihan-serpihan industri yang ada dari luar yang belum bisa dikerjakan dari mereka lempar lagi ke kita. Kita belum bisa men-generate itu dari nasional. Ya, saya pikir itu tantangannya adalah tadi menciptakan satu all-in shop, ya, yang dimana kita hanya mengambil yang serunya aja nih gitu. Padahal kalau kita bicara soal back-end, coding dan yang lain, itu kan game mekaniknya, itu juga sesuatu yang nggak tangible ya. Tapi itu juga harus dipelajari karena itu bagian dari proses desain dari game. Gitu. Oke, jadi poinnya adalah bahwa prosesnya masih panjang ya. Prosesnya panjang. Mungkin menjawab tadi atau coba relate dari tempatnya Mas Roy. Asosiasi saat ini kalau kita dari data ya, asosiasi game Indonesia dari data. Ada nggak sih yang benar-benar lulusan sekolah game? Itu pertanyaan pertama. Kemudian kalau nggak ada,
Kemudian rata-rata dari mana ya sebenarnya mereka itu tumbuh atau timbul gitu? Karena yang juara Dota atau Mobile Legends belum tentu lulusan game design juga ya. Ya, kita baca dari yang lokal dulu ya, Pak ya. Yang dari lokal tuh sejujurnya apa ya, sekolah game tuh mahal. Jadi kalau misal mahasiswa kita mau ambil sekolah game, kadang nggak dapat beasiswa. Karena bukan salah satu sektor yang darurat gitu, kayak ekonomi, kayak manajemen gitu. No. Tapi ada beberapa temen yang sempat dapat dan itu pun bukan game, jatuh ke gamifikasi sekolah S2-nya. Dan apa ya, untuk mengajar di universitas dibutuhkan S2. Pertanyaannya, apakah ada dosen yang pure game? Jarang, Pak. Ya rata-rata mereka memang ngambilnya kalau nggak computer science, ada semi-semi programmingnya, tapi apakah game design yang game banget? Jarang, sangat-sangat jarang. Dan kalau sekarang untuk anak-anak yang apa ya, teman-teman yang di programming itu tuh lulusannya dari computer science dari kampus di Indonesia bisa lah provide. Tetapi untuk yang kayak apa ya, game study itu belum ada. Jadi mereka rata-rata kalau untuk yang programming biasanya pure ya, lurus, darah murni gitu kan, programming aja gitu. Dari teknik elektro biasanya. Kalau dari art, ya kalau game tuh butuh art. Ini kadang waktu saya tanyain teman-teman saya yang, kamu asal kampusnya dari mana, kok gambarnya keren banget gitu. Oh saya dari akuntansi UI. Di situ kayak, oh my god. Jadi ternyata game itu apa ya, satu agak miris karena mereka tidak berasal dari DKV ataupun ya apa ya, sesuatu yang emang pure design, artinya mereka selama 4 tahun mereka belajar hal yang lain selain menggambar. Dan mereka menggunakan hobi mereka sebagai pekerjaan kemudian. Itu kan ironis ya jatuhnya. Kenapa? Karena belum bisa kampus yang provide orang bikin art untuk game secara spesifik. Nggak ada sama sekali. Bahkan DKV kalau kita ngajar juga, kita ngajarin hal yang lain kan ya, Pak Roy. Jadi bukan belajar bikin art untuk game gitu. Dan ini sih yang bikin kita miris karena demand-nya sangat tinggi, talent-nya crunch, kurang. Tapi memang dari kampus juga apa ya, kepercayaan masyarakat juga masih rendah nih. Anak saya nanti kalau masuk game jadi apa gitu. Itu yang saya suka dengar komplain itu dari orang tua yang sedang mencari anaknya mau masuk mana nih, yang anak-anak SMA nih biasanya seperti itu. Yang menanyakan, kira-kira kalau game prospeknya seperti apa gitu. Survive enggak mereka saat dibawa apa ya, saat gede gitu. Survive kok Bu, jangan khawatir. Saya cuma bisa ngomong gitu doang karena demand-nya ada dari industri, apalagi anak-anak kita yang keren-keren ya, itu sama luar negeri sudah ditungguin untuk diambil. Seperti itu. Jadi scoutingnya malah dari luar negeri banyak-banyak. Itu yang agak ironis sih. Seperti itu. Oke, jadi justru sumber daya manusianya tadi atau talentnya tadi justru keserapnya justru dari perusahaan di luar. Gitu. Kalau boleh tahu juga game perusahaan game di Indonesia itu paling banyak itu berapa orang ya karyawannya paling banyak? Sampai ratusan ada sih, ada beberapa perusahaan yang karyawan di atas ya 50 sampai 100 atau 150. 50 sampai 100 ya. Berarti itu yang terbesar lah kira-kira ya. Iya. Oke. Most likely yang paling gede. Mungkin beda nih ya kalau yang perusahaan luar ya. Saya tambahin dikit ya. Kita di DKV aja sebenarnya banyak juga kok lulusan-lulusan kita yang kalau keluar jadi ngapain di marketing, bank, asuransi. Kalau saya tanya apakah itu adalah bentuk kegagalan? Tidak. Karena kita bisa bilang juga di dalam industri kita, di industri kreatif khususnya di Indonesia, serapannya juga memang kurang. Apakah itu berarti jadi industrinya tidak menjanjikan? Tidak. Apakah berarti ilmu yang dipelajari jadi mubazir? Tidak. Karena yang kita pelajari adalah prinsip. Nah, pada saat kita belajar gaming, semua harapannya adalah keluar lulus menjadi seorang desainer game. Tapi kalau misalkan ternyata dia bisa menciptakan gamification di perusahaan yang tempat dia berkarya, di bank, di perusahaan properti, kita semua sedang menikmati gamification, gitu kan? Kita gesek beli semua barang-barang yang tersedia di Jakten ini dan menggunakan kredit dan kita mendapat poin, itu kan sebenarnya bagian dari gamification. Prinsip cara kerja gamingnya itu adalah bagaimana kita luring atau mengundang engagement, that's game gitu. Dan itu bisa di-apply di banyak hal, membentuk mindset yang menurut saya juga sangat baik dibanding kita juga hanya mempelajari dari satu bidang keilmuan tertentu.
Mungkin itu saya melengkapi dari Kak Ken. Oke, ya poinnya sebenarnya bukan berarti pendidikan punya pengaruh besar begitu atau bagaimana? Atau memang perlu sebenarnya pendidikan khusus tadi gitu? Kita butuh ekosistem sih Pak. Kita nggak pendidikannya jalan tapi industrinya nggak siap, nggak bisa gitu kan. Jadi kita emang butuh ekosistem, apalagi masyarakat, karena masyarakat ini kan sebagai konsumennya ya. Jadi harapannya sih dalam 5 tahun ke depan kita sudah mulai bisa menselebrasi karya-karya yang emang lokal gitu, tanpa harus dia populer dulu deh di Amerika atau di Eropa gitu. Kita kayak saling support karena market kita yang diincer gitu kan. Berarti kan apa ya istilahnya? Kalau kita berbalik arah ya kita ya bolehlah tetap konsumsi game-game Jepang, tapi yang di Indonesia dilirik juga gitu, diselebrasi juga, kayak apa ya? Bahkan kalau ada annual event gitu tuh yang diselebrasi game-game Indonesia atau IP-IP Indonesia, aku rasa itu akan sangat membanggakan sih. Kayak akhirnya yang bikin game capek-capek nggak apa ya, nggak sedih-sedih amat gitu kan. Oh, game aku cuma terkenal di Eropa aja nih, ternyata di Indonesia nggak terkenal. Seperti itu. Jadi mereka akhirnya bersemangat untuk meng-create sesuatu yang baru lagi gitu. Gitu sih kalau di ekosistemnya. Oke, ekosistemnya key ya berarti ya. Oke, mungkin saya ke Mas Roy nih, Mas Roy. Kira-kira ya, kalau misalnya kita mengkaitkan posisi politeknik ya, balik lagi nih, posisi politeknik untuk sebagai salah satu yang bertanggung jawab nih terhadap perkembangan game. Karena kan bagaimanapun juga harus, ini kan kalau politeknik berbeda ya dengan kuliah ya, artinya pendidikan atau profesionalitas tuh dibangun di level edukasi gitu ya. Kayak tadi kan ada paparannya seperti itu. Nah kira-kira challenge-nya apa nih Mas Roy untuk bisa tadi kalau menjawab tadi, sekaligus tadi ekosistem tadi. Karena kalau nggak ada yang bikin, nggak ada yang mulai, nggak ada yang membuat ya mau tunggu siapa nih gitu. Jadi kayak jangan sampai kayak ayam dan telur kan gitu ya. Ini mana yang mulai duluan nih gitu. Tetapi kalau mulai tapi tantangannya kan juga banyak tuh. Nah gimana tuh Mas Roy? Pendidikan vokasi itu problemnya jadi multiple layer. Pertama adalah meyakinkan bahwa pendidikan vokasi itu ada alternatif. Alternatif nih. Alternatif karena saya sebut itu karena tidak lebih baik dibanding universitas, tapi tidak lebih buruk. Itu satu hal sebelum kita bahas tentang apapun yang diajarkan di dalam pendidikan vokasi. Nah kemudian yang berikutnya tadi, stigma negatif tentang game. Bahwa apakah game bisa dipelajari? Oh sangat. Itu game, menciptakan sebuah game itu membutuhkan banyak sekali pendekatan dari multiple disiplin ilmu. Kalau kita bicara soal game, kalau disebut dengan ekosistem, saya juga percaya bahwa ini bisa hanya dilengkapi dari politeknik. Karena kita butuh pendidikan dari universitas, karena perbedaan antara universitas dan politeknik itu terkait dengan praktek dan teori. Apakah kita perlu memahami teori dari sebuah game? Pasti. Kita nggak bisa cuma sekedar buat sesuatu yang hanya menarik atau pleasing. Atau kita bagaimanapun hanya bisa menciptakan, mengekstrak dopamin. Tapi kita juga butuh ada sesuatu game yang edukatif. Kita juga bisa memancing perilaku tertentu dari gamenya. Nah, jadi politeknik pun tidak bisa berdiri sendiri. Jadi yang saya sebut dengan layer yang perlu kita harus jadi PR buat setidaknya kita beserta dengan para pendidik politeknik lainnya adalah pertama, memastikan bahwa masyarakat cukup teredukasi tentang pendidikan politeknik. Bahwa kalau pendidikan politeknik tidak berkaitan dengan kasta, karena kita bicara soal sarjana terapan sama dengan sarjana yang ada di universitas. Nah kemudian dua, substansinya adalah game. Sama seperti animasi. Kalau misalkan ternyata banyak juga orang tua yang bertanya kepada saya, apa sih masa depannya dari animasi? Gitu kan, masa sih gambar karakter doang coret-coret di buku IPA atau IPS-nya dia itu bisa jadi satu karir yang menjanjikan buat ke depan. Saya pikir itu yang perlu diedukasi dan itu bukan hanya sekedar PR di politeknik. Karena tadi ekosistem, karena kita bicara ekosistem ada universitas, ada politeknik, ada industri, ada government untuk bisa menciptakan kebijakan yang baik dan saya berharap sekali Kemendikbud juga bisa berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini, sehingga industri ini tadi kita bisa buat satu social conformity, satu stigma yang positif tentang game
yang nggak bisa cuma sekedar diperbaiki dengan cara public relation ya gitu. Karena kalau kita bicara soal game sebaik apapun, tiba-tiba di berita ada satu mahasiswa mati di warnet karena main 24 jam atau 240 jam nonstop gitu. Ya podo wae pasti mohon maaf mati gitu. Kalau misalkan kita juga nggak punya responsibility untuk melakukan yang namanya moral engagement di sana. Nah saya pikir edukasinya jadi starternya. Kita yang harus bisa mendidik para game designer itu responsibility. Bukan cuma sekedar agar gamenya laku, bukan hanya sekedar bikin gamenya itu diminati dan banyak di-download, tapi dia juga harus punya responsible untuk bisa menjaga bagaimana durasi permainannya, bagaimana outcome dari game tersebut terhadap behavior si player, dan juga yang lain-lain itu saya rasa juga jadi nyambung sih. Tapi kalau saya mau sedikit conclude, di Politeknik nggak bisa kita berdiri sendiri. Tapi di Politeknik dia akan memainkan peranannya untuk bisa mendidik keterampilan. Fokusnya keterampilan di sana. Sementara posisi yang ada di universitas, dia harus punya pendalaman yang cukup untuk bisa memastikan apakah game 10-20 tahun lagi ini sustain. Dan bisa menemukan satu bentuk barunya lagi yang sesuai dengan konteks khususnya kearifan lokal kita. Itu Pak Ken. Oke, terima kasih. Ini bukan pertanyaan, tapi mungkin saya minta ke Mbak Ken sama Mas Roy semacam statement lah terkait diskusi kita nih, ngobrol-ngobrol kita tentang it's really scientific ini. Dari Mbak Ken dulu deh, kira-kira apa sih ya statementnya lah yang apa yang menjadi PR dunia pendidikan untuk game. Oke, thank you Pak Kem. PR untuk dunia pendidikan sinergi sih antar semua hal, kayak misal perluasan pembukaan besar-besaran beasiswa keluar, karena kita tahu sekolahnya mahal sekali untuk game ya. Ataupun sekarang sebenarnya pemerintah sedang ngerjain beberapa banyak item gitu yang emang ngedukung ini, tapi harapannya ini emang sustain gitu, bukan program yang kayak market kita gede nih tahun 2021 terus nge-hype terus tiba-tiba hilang itu. Jadi harapannya ini akan sustain, karena kalau kata tadi yang Om Roy bilang apakah game ini akan sustain kok Om, tenang saja. Mungkin platformnya akan berganti, kayak kita dulu cuma bisa bayangin main game itu cuma bisa di PlayStation doang, tapi sekarang udah bisa main di HP gitu, bahkan nggak usah download gamenya, download e-commerce pun kita bisa main game gitu kan, itu udah yang beyond sekali ya. Itu sih pakai harapan, jadi kayak sinergi antar semuanya tuh beneran sustain, bukan sesuatu yang viral sesaat terus hilang kemudian gitu. Iya, thank you. Pertanyaan yang sama Mas Roy. Sebenarnya apa PR dari industri pendidikan terkait game? PR industri pendidikan, PR dari pendidikan adalah membuka pintu telinga, mata bersama dengan industri. Kita nggak bisa berjalan sendiri-sendiri. Dan kita industri juga tidak bisa melihat lembaga pendidikan hanya sebagai penyalur tenaga pekerja. Ya, kita harus bisa menciptakan satu visi bersama, dan sekali lagi itu harapan kita juga di asosiasi pemerintah dan juga Kemendikbud dan juga Kemenparekraf. Kita bisa menciptakan satu goal yang bukan hanya egosentris ataupun sektoral gitu di masing-masing. Jadi kalau ditanya apakah bidang pendidikan bisa berkontribusi untuk memajukan industri game, tidak bisa. Saya lantang aja bilang tidak bisa sendiri. Apakah kita bisa mengalahkan stigma negatif? Tidak bisa. Karena itu butuh kebijakan yang komprehensif dari berbagai macam lini. Tapi saya masih melihat bahwa lembaga pendidikan adalah lembaga yang paling tepat memulai itu. Memulai engagement kita untuk bisa menciptakan industri game yang responsible. Sehingga semua yang kita bicara soal data tadi nggak ada masalah. Makanya data tadi apakah kita bisa lihat sebagai yang sesuatu yang negatif atau positif? Saya netral. Kita bisa bilang bahwa seseorang menghabiskan banyak jam bermain game itu bisa jadi positif kok. Ya, tinggal masalah outcome. Karena tadi data yang disampaikan tidak bicara soal outcome negatif atau positif.
Nah, tinggal permasalahannya apakah ini lebih banyak manfaatnya ataupun mudaratnya. Nah, itu bermula lagi dengan tadi, satu sinergi dari desainer, produser, industrinya juga. Saya rasa itu Pak. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu semua, mungkin saya akan tutup gitu ya dengan konklusi kira-kira bahwa industri game di Indonesia memang market yang sangat besar, tetapi dalam sisi produksi game itu ternyata masih banyak PR besar. Tentu PR-nya bukan hanya pada industri pendidikan atau dalam konteks ini kampus, tetapi PR kita bersama, baik masyarakat, pemerintah, pemain industrinya, begitu perusahaan-perusahaan game, dan juga tentunya pendidikan yang menjadi hulu dari semua proses itu. Saya rasa ini bukan diskusi yang ada kesimpulannya dan titik simpulnya. Ini adalah diskusi yang panjang dan butuh energi yang banyak gitu ya. Tetapi terima kasih sekali lagi atas waktu yang diberikan kepada kami terkait kita bicara tentang industri game dalam konteks pendidikan begitu. Saya Kemal Hasan atas nama Sarinah Jakarta Content Week 2021 yang disponsori oleh Brimo serta Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Jakarta mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman di sini yang ada di dalam diskusi ini. Tentunya ikuti terus sosial media kami @jakten untuk informasi terbaru tentang Jakten 2021. Tetap sehat, sampai jumpa. Terima kasih teman-teman semua. Thank you. Someone once told me there is a city more than just buildings, more than just roads, more than a destination on a map. We look up at the stars dreaming, but what if what burns brightest is not what is up in the clouds, but what surrounds us? It is not easy to explain. It's true. The most beautiful things in the world can sometimes be the things that we see, things we hear, things we touch. But what keeps you alive must be felt with the heart.
This is where I began my journey. Jakarta. My Jakarta. Vibrant Jakarta. I'd like to extend my warmest welcome to you, to the beautiful city we call home, the vibrant Jakarta. Menurut saya, brand lokal merupakan tanggung jawab semua pihak. Saat ini banyak banget brand lokal yang keren-keren. Komunitas kreatif dan tempat-tempat kreatif juga terus berkembang. Belakangan ini pergerakan dari brand lokal menunjukkan atau menghadirkan tren yang sangat positif pada kecintaan dan kebanggaan terhadap penggunaan produk-produk dalam negeri. Nama saya David Irianto, salah satu pengurus dari JCCF. Selama beberapa tahun kebelakang, dalam peran saya sebagai kurator untuk berbagai acara konferensi kreatif di Indonesia, saya melihat ledakan yang luar biasa dari antusiasme anak muda dalam membuat brand-brand lokal. Saya Tati Apriliana, pegiat dan pengembang jenama lokal. Sarinah adalah nama pengasuh Bapak bangsa kita, Bung Karno. Sejak awal didirikannya di tahun 62 oleh Bung Karno, Sarinah telah dijadikan sebagai sarana dan wadah bagi produk lokal Indonesia. Dan dia akan menjadi semacam game changer bagi semua pelaku-pelaku kreatif lokal, para pelaku kultural lokal, para pelaku brand-brand lokal keren yang akan menjadi pendorong utama dari ekonomi retail Nusantara. Halo, saya Vicky Satari, Dewan Pengawas dari Jakarta Creative City Forum. Om Swastiastu, Tiang Komang Winawahyudi dari Bali. Saya seorang creative trainer dan founder dari Tualen & Co. bersama ICCN dan JCCF. Halo, saya Laura Bangun Prinsu. Saya juga pelaku ekonomi kreatif di subsektor penerbitan. Saya menyambut baik hadirnya wajah baru Sarinah yang mengedepankan dan membantu memajukan lokal-lokal brand di Indonesia. Dan semoga juga Sarinah bisa menjadi etalase bagi wajah dan representasi produk lokal di mata dunia. Saya Aldi, Deputi Bidang Regulasi dan Kebijakan Jakarta Creative City Forum atau JCCF. Harapan saya, Sarinah bisa menjadi showcase untuk lokal brand Indonesia, para lokal heroes Indonesia untuk menunjukkan kualitas dan kapabilitas mereka. Semoga kerjasama Sarinah dengan Jakarta Creative City Forum atau JCCF bisa menjadi inisiasi awal dari terciptanya platform yang berkelanjutan. Saya Dipa Sitepu sebagai pengurus pemasaran dan komunikasi publik di JCCF. Semoga melalui Sarinah dan Jakarta Creative City Forum lebih banyak lagi lokal brand Indonesia mendapat kepercayaan sebagai brand yang berkualitas dan itu buatan Indonesia. Saya Raditya Susilo, founding partner dari PT Arat Desain Internasional dan juga wakil direktur inkubator bisnis dari Jakarta Creative City Forum. Saya sangat bersemangat dengan misi Sarinah untuk menjadi etalase prominent bagi local brand kebanggaan kita semua. Halo, nama saya Leonardo Sabrata. Saya sekarang sedang menjabat menjadi Direktur Utama Smesco Indonesia dan juga komisaris di Sarinah. Tentunya saya punya harapan yang besar ya terhadap peran Sarinah dan juga untuk memajukan local brands di Indonesia. Saya menyambut baik kerjasama antara JCCF dengan Sarinah dalam brand local movement. Mudah-mudahan hal ini bisa menggairahkan industri kreatif sekaligus membuat kehidupan kita lebih berbudaya dan berkarakter Indonesia. Saya berharap bisa JCCF dan Sarinah dapat berkolaborasi sangat erat ke depannya. Panjang umur kolaborasi, bagi dua negeri kami berkolaborasi. Ke Sarinah bareng keluarga. Cakep. Banyak produk lokal yang juara. Yuk langsung aja datang belanja, dukung UMKM biar makin merajat. Saat gagasan pendirian Sarinah dicetuskan pada tahun 1962, Bung Karno ingin banyak membuat mercusuar kebangkitan bangsa Indonesia. Sarinah adalah bentuk perwujudan dari kebangkitan ekonomi kerakyatan menuju modernisasi dan internasionalisme. Dari masa ke masa, Sarinah menjadi saksi dari perkembangan Indonesia. Sarinah melihat bagaimana masyarakat bertumbuh dan beradaptasi melalui segala tantangan yang hadir.
Sarinah terus menjadi sentra aktivitas bagi masyarakat untuk memasarkan inovasi dan produk dalam negeri di jantung ibu kota. Transformasi Sarinah adalah sebuah momen yang dinanti-nantikan masyarakat Indonesia. Sebuah pusat perbelanjaan yang didesain untuk memberikan ruang bagi produk dalam negeri yang telah dikurasi. Pemugaran gedungnya tetap menjaga kelestarian aspek cagar budayanya, namun interior, fasilitas, dan pengalaman berbelanja akan disesuaikan dengan perilaku konsumen masa kini dan masa depan. Sarinah diharapkan menjadi destinasi wajib kunjung bagi wisatawan dalam dan luar negeri. Ruang rumah Sarinah terbagi menjadi 8 buah segmen lantai. Masing-masing ruang tersebut kami beri nama antara lain Pasar Nusantara, Pusaka, Untayan, Kreasi, Hayat, House of Sarinah, Cakrawala, dan Tanah Nusa. Melalui konsep community mall, Sarinah memberikan ruang publik yang memiliki elemen historical, urban linkages, urban forest, serta urban living. Kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari semangat baru Sarinah. Semangat yang diwariskan oleh para pendiri bangsa untuk bisa menjadikan Indonesia menjadi salah satu sentral ekonomi dunia. Bersama, mari kita tunjukkan kekayaan karya Nusantara kepada dunia. Sarinah, Panggung Karya Indonesia. Tak pernah